makan perkara yahtarizu yang menjaga siapa mutazawij bihi dengan ma apa al-ikhtirazu terjaga yahtarizu gini yahtarizu yang menjaga siapa mutazawij bihi dengan ma al-ikhtiraza dengan penjagaan al-wajib yang wajib. Wa yu'allimu, jadi mutazawijnya suami nih ya, mutazawijin suami bang yang menikahi. Wa yu'allimu dan mengajarkan siapa suami mutazawij zaujatahu akan istrinya ahkam sholat, akan hukum-hukum sholat. Wa yukhawifu dan menakut-nakuti atau memperingati siapa mutazawij suami akan istri minallahi dari Allah in tasahalat jika ngegampangkan menganggap enteng gitu fi amri dini terhadap perkara agama. Fa in kana maka jika ada siapa rajul laki-laki itu qaiman berdiri atau qaiman jejeg bita'alimiha dengan mengajarkannya istri walaisa maka tidak ada itulah bagi istri apa al-khuruju keluar lisu'alil ulama'i untuk bertanya kepada ulama. Wa in kasura ilmu rajuli dan meskipun sedikit apa ilmu rajuli ilmunya lelaki walakin tetapi tanaba menggantikan siapa anha menggantikan siapa suami ya anha darinya ia ulama visuali di dalam bertanya atau anha darinya istri atau anha istri aja naba menggantikan siapa suami dari visuali di dalam bertanya. Fa akhbar maka mengabarkan siapa suami akan istri bi jawabil mufti dengan jawaban mufti. Walaisa maka tidak ada Falaisa maka tidak ada itulah bagi istri apa al-khuruju keluar. Salah masuk. Enggak ada karpet ya. Silakan keluar. Silakan keluar. Aduh, saya pindah. Syekh, muda apa? Muda tampan ini, masya Allah. Muda Pancasila. Aduh, masya Allah. Ya, saya pindah. Karpet merah. Enggak ada nya ungu. Syekhuna Apa katanya? Sasar abu. Syekhuna, Allah. Fa'ilam yakun maka jika tidak ada siapa suami itu zalika akan demikian itu naba menggantikan tadi Falama itu wajib atas istri al-khuruju bahwasanya keluar li suali untuk bertanya bal bahkan alaiha wajib atas istri apa zalika alaiha itu tetap atas istri azalika bahwasanya keluar wa ya'si dan berdosa siapa arojulu lelaki bimaniha dengan mencegahnya istri. Asamin. Bahasanya yang kedelapan izakana itu jika adalah bagi suami apa niswatun beberapa istri, niswatun beberapa perempuan, fayan bagi maka sepatutnya apa ya'dila, apa ya'dila, berbuat adil siapa suami bainahunna di antara mereka niswa istri-istri banyak istrinya walayamilu dan tidak boleh condong siapa suami ila ba'dihina kepada sebagian mereka saja tidak boleh pilih-pilih harus digilir adil bain kharaja maka jika keluar siapa suami ila safarin kepada perjalanan wa aroda dan menginginkan suami istishabi wahidatin akan minta ditemaninya salah satu dari istri
kroa maka mengundi siapa suami bainahunna di antara mereka niswah istri-istri tadi. Fa in zolama imra'atan zolama tamam. Ya. Maka jika berbuat zalim gitu ya. Siapa suami imro'atan akan istrinya, akan satu perempuannya bilailatiha pada malamnya imro'ah kodo maka dikodo. Maka mengkodo siapa zaud siapa suami lah kepada kepada imro'ah. Fa inal kodo maka sesungguhnya kodo itu wajib alaihi atas suami. Jadi harusnya bagian dia kelewat maka harus dikodo itu. Wa inama dan hanya sungguh alaihi tetap atas rajul ala adlu bahwasanya adil fil atoi pada pemberian wal mabiti dan pada menginap. Wa amma fil hubbi dan adapun pada cinta wal wiqa'i dan jima fazalika maka itu bahwasanya demikian tersebut la yadkhulu itu tidak masuk apa zalik tahtal ikhtiyari di bawah ikhtiyar bisa. Wa kana dan ada kanjeng Nabi SAW itu yutofu dikelilingi. Yutofu itu dikelilingi apa bihi dengan Nabi mahmulan dalam keadaan digendong. Fi maradihi mahmulan dalam keadaan digendong. Fi maridihi pada sakitnya Nabi fi kulli yaumin pada setiap hari wa kulli lailatin dan setiap malam. Fa bitu makam nginap siapa Nabi ingda kulli wahidatin ketika saat tiap-tiap salah satu minhunna dari istri-istrinya. Wa mahma wahabat dan ketika memberikan wa mahma wahabat dan ketika memberikan siapa wahidatun salah satu perempuan atau istri lailatah akan malamnya wahidah la sahabat maka menemani siapa akan wahid sabata maka al-haq laha baginya ya wahid baginya sahih. Ulangi bang. Wa ma wahabat dan ketika memberikan siapa wahidatun seorang istri lailata akan malamnya li sahibatiha kepada orang yang memiliki malam sabata maka tetap apa al-haqu kebenaran lahi bagi wahidah. Asabiu lagi atasiu bahwasanya yang ke-9 itu at-ta'dibu mendidik adab fin nusyuzi di dalam perkara nusyuz wa mahma waqa dan ketika terjadi bainahuma di antara zaujain dua di antara suami istri apa khisamun berantem bertengkar walam ta'ama itu ada hamzahnya ada yaltaim walam yaltaim dan tidak cocok bang apa amruha perkara keduanya suami istri fa'inkana maka jika ada apa khisom berantem tadi min janibihima ya itu dari arah keduanya jami'an bersamaan au minarajuli atau dari lelaki saja falatusallitu maka tidak menguasai siapa zaujatu istri ala zaujiha atas suaminya istri. Oleh akdiru dan tidak mampu siapa suami ala islahiha akan memperbaikinya istri falabuda maka wajib min hakimina dari beberapa juru hakim. Min hakimina dari hakim-hakim. Maksudnya juru hakim. Qadi. Ahaduhuma ini min hakimaini kali. Ya. Min hakimaini. Ya. Karena itu ahaduhuma kan? Ahaduhuma setelahnya. Min hakimaini dari dua hakim. Maksudnya ahaduhuma bahwasanya salah satunya hakimaini min ahlihi dari keluarganya suami. Wal akharu dan yang lain min ahliha dari keluarganya istri.
lianzuro supaya melihat mereka keduanya hakimah ini tadi bainahuma di antara keduanya wa yusliha dan mengislahkan apa mendamaikan siapa hakimah ini amrohuma akan perkara keduanya suami istri. In yurida jika menginginkan siapa suami istri islahan akan berdamai yuafik maka menolong Allah kalau dibaca yuafik, tapi kalau mau dibaca langsung yuafikillah itu kalau kata halus jadi jawabin hukumnya jajab. Yuafik maka menolong Allah siapa Allah bainahuma di antara keduanya. Wa ma idza kana dan adapun jika ada apa nusyuzun minal mar'ati dari perempuan khosotan tertentu farijalu maka bahwasanya laki-laki itu qawwamuna mendirikan atau qawwamuna meluruskan siapa rijal itu orang-orang yang menjejakkan atau meluruskan ala nisai atas perempuan falahu maka itu wajib bagi suami ayu adiba bahwa mendidik adab siapa suami akan istri Wayahmilu dan membawa siapa suami akan istri ala tu'ati kepada ketaatan kohron dengan memberi paksa boleh dipaksa walakin tetapi yang bagi sepatutnya apa ya tadarruj itu bina apa namanya fi'il rubai bang rubai mujarrad ya rubai majid lah tadarruj oh iya rohnya ya tadarruj walakin tetapi yang bagi sepatutnya apa ya tadarruj bahwa mengangkat siapa suami fita dibiha di dalam mendidik istri. Wahwa bahwasanya terjadi apa ayu qaddima mendahulukan suami awalan. Pangkat itu maksudnya bertingkat-tingkat bertahap tahap demi tahap gitu, nggak langsung keras gitu. Nggak langsung dipukul gitu. Maksudnya bertingkat-tingkat nih. Ayat tadarruja apa bahwa bertingkat-tingkat siapa berproses yukadima itu bahwa mendahulukan suami awalan di dalam awalnya al-wa'su akan nasihat dulu watahziro kemudian menakut-nakuti menakut-nakuti sangat fa'ilam yunajih maka jika tidak manfaat apa tadi wa'azi tadi itu manfaat itu dari bilang nggak bisa wala cari lagi wala maka menguasakan siapa suami akan istri zohrohu akan punggungnya suami atau zohrohu akan punggungnya suami atau maksudnya gini wala maka meninggalkan siapa suami akan istri zohrohu akan ininya apa bukan punggung pinggirnya ya badannya sebenarnya tapi zohro di punggung maksudnya fil madji'i pada tempat tidur maksudnya jangan ditemenin dulu tidurnya misal ranjang awin farodo dan menyendiri siapa suami anak dari istri bil firasyi dengan tempat tidur tikar. Terus apa tuh? Wahajar gede kan? Enggak ada tuh tulisan bilang. Ada jemamar doang. Wahajar dan mendiamkan siapa suami akan istri. Bahwasanya suami itu fil baiti di rumah.
ma'aha beserta istri min lailatin dari malam ila salasi layalin sampai 3 malam. Faila minajih maka jika najaha yunajihu Sukses, berhasil. maka jika tidak bermanfaat apa wala menjauhi tadi apa zalika yang demikian itu fiha di dalam mar'a doroba maka memukul suami akan istri dorban dengan pukulan ghairu mubarrojin dengan tanpa menyakiti mubarrijin barihin Di sini hak. ghairu mubarrihin selain menyakiti wala yadribu dan tidak boleh memukul siapa rajul wajahkan wajahnya. Fazalika maka memukul wajah itu munha dilarang apa anhu darinya zauj. Al-ashiru bahwasanya ke-10 fi adabil jima'i di dalam adab jima. Ayo Dima Biar enggak penasaran masa. hadir. Oke. Enggak direkam. Wa istahabu takut apa biar enggak penasaran. Wa istahabu dan disunahkan apa yuqaddima bahwa mendahulukan siapa suami alaihi atasnya jima al hadis akan bicara wal mu'anasa dan mesra-mesraan. Ngobrol dulu jangan langsung cakap baik. Wal mu'anasata dan mesra-mesraan. Wah yukto foto ya wayakto atau yukti ya dan bahwa lah dari tadi belum ketemu Satu-satu. Ini belum ketemu. Satu-satu sama. Iya, ini mau itu. Banyak dirayat. Satu-satu. makanya. Al-Asyir Ustaz, Al-Asyir. Ini kan kopi ini langsung Langsung di ini. Jangan lewat. Al-Asyir Ustaz. jiwa di corona. satu dari tadi waktu enggak. Wa yustahabbu dan disunahkan apa yuqaddima. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya mereka sudah lama tidak Masya Allah. Ya saja. Ya, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Kakak saya bisa. Masih sehat, masih hidup. Inilah acara yang kita tunggu. Utamanya ini. Gimana itu sekarang hidupnya, Masya Allah? Sehat saja. Jelas. Kau kenal lama saja, Man? Kakak saya ini. Kakak saya. Bagian lu gua nih. Kita cerita kemana itu hari. Sama saja. Sama Hidin ya. Ini bisa kelas Pulang sama kampung dia. Oh, pulang kamu sini? Enggak, dia lagi pulang kampung katanya. Pulang kampung lagi siap. Pindah kampung dia soalnya. Sekarang kampung. Itu ikut juga. Pemerintah 115. 100. Dulu mah disebut hataman di madrasah. Oh iya. Sabiqun al-awwalun. Sendiri harus cintanya. Sungkem ya, Mas. Sekarang aja nih. Lama-lama jadi tempat apa reuninya Madinatul aja. Adiknya sekelas sama saya. Adiknya beliau. Wayastahabu dan disunahkan ayu kadima apa bahwa mendahulukan. Beda nih. Tuh, ini cetakan awal ini. Ini masalah Bab nikah sini saja nikah. 109 sama langsung gini ya. Oke. Sama tuh. sama kayaknya. Oh iya sama. Oh, beda ini ada warna. Cetakannya masih Asyik. tulisan tangan. Kata saya baru halaman segini kan.
Enggak jauh-jauh amat. Al-Ashir bahasa yang ke-10 biada jima. Wa sabu dan disunahkan apa yang kedima bahwa mendahulukan siapa jauh suami alaihi atas jima. Al-hadis akan obrolan. Wal mu'anasata dan mesra-mesraan wa yubtiya dan bahwa menutupi siapa rojul roksahu akan kepalanya rojul wa yagudda dan sautahu dan melirihkan apa melirihkan ya melirihkan siapa rojul sautahu akan suaranya rojul suma idza qada maka jika qada ingin atau menepuhi menyelesaikan siapa suami apa itu watrohu akan keinginannya suami fal yatamahal maka hendaklah pelan-pelan siapa suami di atas istrinya suami hatta takdia sampai selesai siapa ahli ia ahli istri ya ahli mana istri keluarga istri aidan halemaning hatta takdia sampai menyelesaikan siapa istri terus aidan halemaning ada hianya juga Ada. Iya rupanya istri. Iya itu. Nah, atau badal bisa taukid bisa. Yo istri. Aidan halemaning. Nah mataha akan hajatnya istri. Walayatiya dan tidak boleh mendatangi siapa suamiha akan istri fil mahidi di dalam ketika haid. Hatta tathuro sehingga suci siapa istri. Walahu dan itu tetap bagi suami ayastamta'a. Walahu dan itu boleh bagi suami apa yastamti'a berarti apa bahwasanya senang-senang siapa suami bijami badanil haid kepada seluruh badannya orang yang haid walayatiya dan tidak boleh mendatangi siapa suami akan istri fi ghairil ma'ti pada selain perkara yang didatangi karena haram apa gisyanul haid menjima orang haid siapa haram apa gisyanul haid menjima orang haid di ajalil adza karena kotor wal adza bahwasanya kotor fi ghairil mati pada selain perkara yang didatangi daimun itu langgeng fahuwa maka bahwasanya ya ghairul mati itu asyadu lebih banget apa nih tahriman haramnya min isyanil haid dari mendatangi orang yang haid. Waqala berfirman Allah Ta'ala fatu harsakum manasyitum fatu maka datangilah oleh kalian harsakum makan apa namanya itu gaga sawah harsakum makan sawah kalian hale mana saja syi'tum yang berkehendak siapa engkau atau gini hale kayak apa saja ya hale kayak apa saja syi'tum mau jukir balik ya mau pasal hale kayak apa syi'tum berkehendak kalian maksudnya fi ay waktin pada kapan saja fi ay waktin pada intinya waktu pada mana saja waktu syi'tum yang berkehendak kalian walahu dan itu tetap bagi zaud apa Wah itu dong. Yastamta. Iya. Oh yastamni yang sebelumnya. Dengan tangan. Yastamni ya. Yastamni walahu baginya rojul ayastamniya apa bahwa mengeluarkan mani siapa rojul biadaiha dengan kedua tangannya istri wa pada saat itu dan bahwa bersenang-senang siapa rojul bima dengan perkara dan jari di bawah sarung bima dengan perkara yastaha yang menginginkan siapa rojul siwal miqoi selain jima walahu satu tutup aja satu orang setiap daun yang maksudnya apalagi bahasanya waduh ini apa sih ngaji walahu dan itu tetap bagi rajul apa ayuwakila apa bahwa berbarengan makan
atau membarengi siapa rojul makan, menemani makan, menemani makan haid akan orang haid, wa yukhalitu dan bercampur atau bergaul mencampuri siapa rojul akan haid fil mudajaati ketika tidur, fil mudajaati wa ghairuha dan selainnya tidur, wa minal adab dan itu setengah daripada adab pada yazila apa bahwa tidak mencopot siapa rojul fama mencopot siapa rojul fama min nismatin maka tidak bahwasanya seseorang qadar yang menetapkan Allah siapa Allah kaunaha akan wujudnya ya nismah ila kecuali wahya bahwasanya nismah itu kainatun wujud ada. Fain azala maka jika azal mencopot atau mencabut siapa rojul faminal ulama maka itu dari sebagian ulama minman bahwasanya orang abaha yang membolehkan siapa manhuakan azal waminhum dan itu setengah dari ulama man bahwasanya orang ahala yang menghalalkan siapa manhuakan azal diridoha dengan diridonya istri waharama dan haram dan mengharamkan siapa man waharama mengharamkan siapa man huwakan azal biduni ridoha dengan tanpa ridhonya istri li alla yu'ziya supaya tidak menyakiti siapa suami akan istri wasahihu bahwasanya perkara yang sahih itu al-awal yang pertama wa fi sahihain dan itu pada kitab sahihain an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu anahu sesungguhnya Jabir itu kala berkata Jabir kuna ada siapa kami itu nazilu mencopot kami ala ahdi Rasulillah mencopot kemaluan tahu Copot kemaluan. bukan mencopot gitu maksudnya udah masuk pas mau keluar Mencabut. ya ntar jelasin Mencopot. penasaran ya Assalamualaikum wal Qur'anu dan bahwasanya Al-Qur'an itu yanzilu turun apa Al-Qur'an wa fil lafzi akhar pada lafaz yang lain kuna ada kami itu nazilu atau nu'zilu mengeluarkan atau mencopot siapa kami fa balagha maka sampai ya na'azal Nabi Allah kan na'azal falam yanha maka tidak melarang siapa Nabi qad yab'asu wa qad yub'isu abasa yub'isu ba'asa yub'isu wa qad yub'isu dan sungguh ala azal menginginkan siapa rojul dan terkadang menginginkan siapa rojul ala atas azal istibqa jamalil mar'ati karena ingin menetapkan cantiknya perempuan wasamnatiha dan gemuknya ya mar'ah didawami tamattu'i karena tetapnya tamattu senang-senang wastibqa hayatiha dan tetapnya hidupnya mar'ah khaufan karena takut min khatri talqi dari getaran menyakiti panakan min khatri talqi dari khawatirnya atau khawatir itu min khatri qalbi dari khawatir menyakiti anakan fil kasbi di dalam aul atau takut min kasratil haraj dari banyaknya kesulitan bisa babi kasratil aulad dan sebab banyaknya anak oleh terjadi dan menjauhi minal hajati dari kebutuhan yang tabi kepada kesulitan fil kasbi di dalam cara pekerja menafkahi wa dukhuli madakhili su'i mafailun madakhilu wa dukhuli madakhilu su'i dan masuknya beberapa tempat masuk kejelekan fa inna kalatar kharaj maka sesungguhnya sedikitnya kerupukan itu mu'inun tertolong ala dini atas agama al hadi asyara fi adabil wiladah. Kalau wiladah belum kan Bang Sanggi melahirkan bentar Jadi kita yes. Ini nih ya, Langsung bab ke-10 entar dulu bab ke-7 tadi ya. konsep Yang ke-7 penting juga nih ya. Yang ke-7 bahwa seorang suami itu harus ngerti bab haid. Seorang suami itu harus ngerti tentang haid, belajar tentang haid.
dan hukum-hukumnya atau bahkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewanitaan. Ya haid, ya wiladah, ya apa? Nifas, ya mandi wajib dan lain-lain. Kita harus paham. Kenapa? Karena supaya menjaga kepada perkara-perkara yang wajib, yaitu sholat, kan? Perkara wajib. Kalau nggak benar masalah haidnya, nanti sholatnya tidak sah. Ya. Dan juga wa yu'allimu ahkamus sholat, dan wajib juga mengajarkan hukum-hukum sholat kepada istrinya. Kenapa? Karena orang sholat nggak ngerti hukum-hukum sholat nggak sah. Orang sholat nggak ngerti mana rukun, mana apa sunnah, itu nggak sah. Apalagi dia sampai mengiktikadkan yang yang rukun jadi sunnah, nggak boleh, nggak sah. Makanya suami bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum-hukum sholat terhadap istri. Makanya harus ngaji. Wa yukhawifu minallahi, dan harus juga menakut-nakuti, bahasanya apa? Ya, ngasih tahu supaya tidak boleh menganggap enteng perkara agama. Nggak boleh. Cuma segini doang. Cuma auratnya doang dikit, masa nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi harus disiapin. Nah gitu. Maka kalau laki-laki itu siap untuk ngajarin istri, ya maka nggak perlu istri itu keluar nyari ulama. Maksudnya nggak perlu ngaji, nggak apa-apa, istri di dalam aja. Gak usah keluar ngaji, nggak apa-apa. Yang penting suaminya siap ngajarin. Gitu, pasangan ya. Yang penting suaminya siap ngajarin. Gitu. Meskipun ilmunya masih sedikit misal, tapi bisa ngajarin. Gitu ya. Atau begini, istrinya diam di rumah, saya yang ngaji. Gitu. Nanti ketika kamu mau nanya apa? Masalah itu Bi, harus Abi tanya ke mana? Ke ulama, ke guru Abi ngajar. Nanti apa yang disampaikan ulama tersebut atau kiai tersebut sampaikan ke istri. Gitu. Nah, ke istri nggak perlu keluar. Gitu. Ya. Tapi kalau nggak gitu, ya suaminya ngajarin enggak, ngaji juga enggak, istrinya nggak ngerti, terus keluar nggak boleh, maka saat itu suami berdosa. Gitu. Ya, yang ketujuh. Ya, maka suami berdosa kalau dia tidak ngajarin yang enggak, ngaji juga enggak, nyuruh ngaji istrinya juga enggak, kacau berantakan. Ya, maka kalau istri mau ngaji tapi dilarang sama suami, sedangkan suaminya enggak ngaji, dosa, suaminya yang berdosa, tanggung jawab. Nah, yang ke-8 ini tentang kismah, tentang membagi kalau punya istri banyak. Ya, bukan banyak, 4. Tapi itu banyak ya? Banyak. Atau lebih dari 3. 1. Oh. Ya, Kan jamak lebih dari 3. lebih dari 2 jamak. Dari 2. 2 musana ya tasnya. Nah, yang ke-8 yang perlu diperhatikan kalau punya istri, siapa tahu Bang Sandi kan rezekinya gitu, siapa tahu bikin pos. Ya, atau salehri misalnya. Kalau misal banyak maka harus adil, tidak boleh condong kepada salah satu saja. Kalau mau keluar, mau ditemenin sama salah satu, diundi, kocok. Kayak arisan. Ya, iya begitu. Nah, kalau seandainya ada perempuan yang terlewati malamnya, harusnya jatah dia terus ternyata enggak, maka itu wajib dikodok, diganti maksudnya pada malam-malam yang lain. Adil, dan juga harus adil masalah minat ya, dan juga masalah pemberian. Kalau yang satu dikasih 100 juta harus sama, nggak boleh beda. Dan juga harus adil masalah nginep, bagiannya di mana, malam ini di mana, malam ini di mana. Ya. Tapi kalau masalah kalau masalah perasaan atau masalah tentang jima, yaitu tidak diatur, maksudnya tidak masuk kepada ikhtiar. Itu masalah cinta mah. Tapi tetap harus adil. Jima mah, maksudnya nginep itu nggak harus jima. Yang penting dia malam ini ada di rumah si Hasanah, rumah si Hasanah ya, gitu. Jadi harus sakinah. Nah, Nabi bahkan Nabi itu ya ketika sakit itu dikelilingi. Nabi lagi sakit nih, malam ini jatah ke siapa? Dibawa, digotong. Nabinya digotong ke misal ke siapa istri Nabi? Ke Zainab gitu. Terus besok ke Aisyah, maka digotong Nabi itu lagi sakit juga untuk nginep di Aisyah
gitu ya, Sayyidatuna Aisyah setiap malam dan seterusnya gitu dan seterusnya ya. Terus yang kesembilan ini penting ya, mendidik adab ketika nusyus, ketika ada nusyus itu melakukan pelanggaran, suami atau istri atau suami itu bermaksiat. Nusyus itu nggak maksiat saja, keluar rumah tanpa izin, apa ya macam-macam ya, zina ya lain-lain, nusyus lawan. Nah kalau terjadi berantem, misal ada masalah berantem, kemudian nggak bisa salah satunya ngalah, kayak dua-duanya keras kepala, ya nggak bisa dirujuk, nggak bisa diademin gitu ya. Maka kalau gitu wajib ada dua hakim itu maksudnya yang menengahi, satu dari pihak istri, satu dari pihak istri, satu dari pihak suami, tengah-tengahin udah diademin dah tuh, biar supaya islah. Wa in yurida islahan yuwaffiqillah, kalau islah maka Allah akan menolong. Nah kalau memang nusus itu hanya ada pada istri saja, istrinya doang yang nusus, maka boleh laki-laki itu mendidiknya. Ya, perempuan maksudnya ngelawan sama suami. Kata suami jangan keluar, ya jangan keluar. Sama suami lagi pergi pesan, mama nggak usah keluar ya, ternyata udah keluar, mentang-mentang suaminya nggak ada, keluarnya buka aurat macam-macam itu kan, pakai pakaian seksual misal. Nah kalau itu terjadi sama perempuan tersebut, maka farijalu qawwamuna 'ala farijalu qawwamuna, maksudnya mendidik. Bagaimana cara didiknya? Nah, dipaksa boleh gitu, tapi tetap bertahap ya, tadarrujul bertahap tadi ya. Pertama dinasehati, kemudian ditakut-takuti, kalau nggak manfaat maka jangan tidur dulu sama dia. Jadi wes lagi dia tidur di kamar, kita tidur di sofa, karpet. Nah sendiri wes. Nah, dan nggak usah ditanya wahajaroha, nggak usah ditanya. Hajar itu maksudnya mendiamkan. Wih diemin wes, diemin sampai 3 hari 3 malam. Kalau memang nggak manfaat juga, nggak berubah, malah makin kurang ajar, boleh dipukul, asal jangan wajah yang dipukul. Ya. Kalau emang nggak juga begitu, ya udah, nggak ada jalan lain kecuali tolak. Yang ke-10 bab dalam berjima. Ya. Pertama sunnah Bang Sanggi, berjima itu didahului dengan mula'abah. Bermain, ngobrol mesra-mesra ya, jangan langsung gas tancap. Ya, harus begitu. Mula'abah dari mulai cium kening, ya terus cium mata, iya kedua matanya. Wes ada di Fathul Izar itu. Dari Fathul Izar itu memang khusus bahas tentang mula'abah doang. Kemarin doang. Ya. Kemarin bukan doang. Gitu. Ya, dan nggak usah kenceng-kenceng suaranya. Gitu. Ya. Nah, kalau seandainya jangan yang teriak-teriak. Disir. Nah, kalau seandainya misal begini, kita udah mau rampung nih, Bang Sanggi, udah mau keluar gitu, maka jangan buru-buru. Jangan buru-buru udahan. Gitu sampai istri kita merasa puas gitu. Sampai istri kita merasa puas, maksudnya udah ya udah gitu ya. Itu Bang Sanggi, jangan egois, jangan cuma mikirin kepuasan diri sendiri, istrinya juga harus diperhatikan. Nah, lalu ini penting, tidak boleh mendatangi istri ketika dalam masa sampai ia suci. Ya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa 'adha fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu nggak boleh ya. Dan sampai mandi ya. Jadi begini, ini mah fikihnya ya, jadi nggak boleh, maksudnya nggak boleh itu dijima. Tapi kalau cuma istimna itu maksudnya
cuma main-main bersenang-senang itu boleh. Yang nggak boleh itu larangannya hanya jima dalam mazhab Syafi'i. Meskipun dalam ada beberapa pendapat, ada ulama pendapat juga i'tizalnya jami'ul badan, seluruh badan. Jadi kalau mazhab Syafi'i hanya jima nggak boleh. Kalau mazhab Hanafi Maliki yang nggak boleh itu baina surah wa rukbah. Kalau mazhab Syafi'i yang nggak boleh itu apa? Jima saja. Tapi kalau mau sorodotan di paha nggak apa-apa. Perosotan gitu bahasanya. Tapi jangan sampai masuk. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi Maliki nggak boleh. Ya, bahkan dalam mazhab yang lain kalau nggak salah pendapat Ibnu Abbas, itu seluruh badan nggak boleh. Itu bisa dilihat dalam peta Purwaul Bayan. Kebetulan saya lagi mutolak itu nggak habis. Tapi kalau di kitab-kitab yang tipis-tipis kan itu nggak boleh. Ngalap senang kan nggak boleh di baina surah wa rukbah. Nah, itu mazhab Malikiyah. Malikiyah itu? Iya, kalau mazhab Syafi'i illa jima, kecuali jima. Nah, adapun yang berpendapat ini pendapat ya. Adapun pendapat mazhab Syafi'i yang mabaina surah wa rukbah yaitu hanya dalam rangka ikhtiyar. Dalam kehati-hatian. Karena kalau udah perosotan di situ takut kelepasan. Bisa kayak di Safina kan ya. Kayak gitu ya. Iya. Hanya dalam rangka kehati-hatian. Yes. Nah, lalu meskipun sudah berhenti darahnya, tetap nggak boleh dijima kecuali sudah mandi. Ya. Jadi kecuali sudah mandi. Jadi kalau belum mandi, meskipun sudah berhenti headnya itu nggak boleh. Ada yang membolehkan. Mazhab Hanafi. Hanya mazhab Hanafi aqallul haid itu asyrah yauman. Asyrata yaum. 10 hari. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau mazhab Hanafi boleh dijima istri yang berhenti haidnya asal haidnya 10 hari. Paham nggak? Nah, jadi kalau kurang tetap nggak boleh. Karena dalam mazhab Hanafi paling sedikit haid itu 10 hari. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i paling lumrah itu sehari semalam lumrahnya 6 hari 7 hari. Wa aqalluhu lailah yaum wa lailah, sehari semalam. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi enggak 10 hari. Jadi dalam mazhab Hanafi boleh istri dijima setelah haid meskipun belum mandi asal haidnya 10 hari. Sedangkan mazhab Syafi'i yang Maliki tetap nggak boleh kecuali setelah mandi. Mana ayatnya? Fa'idza tatahharna itu artinya suci telah mandi. Sedangkan wala taqrabuhunna hatta yathur itu terputus haidnya. Hatta yathur. Kalau fa'idza tatahharna itu ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Kalau tatahharna itu tohara tohir. Mau nggak? Jadi itu rahasia Quran tuh. Jadi fala taqrabuhunna hatta yathurna itu maksudnya terputus haidnya, berhenti haid darahnya. Fa idza tatahharna itu suci setelah mandi. Maka dalam mazhab Syafi'i itu boleh dijima istri kalau setelah mandi. Meskipun kalau seandainya darahnya berhenti tetap harus mandi dulu. Ya. Bagaimana kalau tetap dilakuin? Itu apa? Dam apa sih? Mana kafarat ya? Misal darahnya udah berhenti nih. Ya, belum mandi. Dihajar baik. Nah, itu dalam mazhab Hanafi Syafi'i Maliki tidak ada apa-apa. Tidak ada kafarat. Itu cukup hanya beristighfar saja. Namun dalam mazhab Hambali itu bayar kafarat 1 dirham kalau ada darahnya, 1/2 dirham kalau darahnya sudah berhenti. Ini hukum nih. Mungkin gini harus paham nih. Itu kalau dirupiahin berapa, Ustaz? Ya, lihat aja konversinya 1 dirham itu berapa. 1 dirham. Ya. Mazhab Hambali, kalau mazhab Syafi'i la syai'alah, enggak ada kafaratnya. Tapi harus bertobat dan beristighfar. Wajib. Wes, gitu ya. Masalah tuh. Wal azza fi ghairi mati. Tapi boleh. Nah, misal istri lagi haid. Ya,
Tapi bukan berarti kita nggak boleh bermain-main, boleh bermain-main. Bahkan boleh mandinya dikeluarkan asal dengan tangan istri. Nggak boleh dengan tangan kita sendiri. Haram kalau dengan tangan kita sendiri. Tapi kalau dengan tangan istri itu boleh. Ya, itu boleh kalau apa? Kalau istri yang ngeluarin itu boleh. Istri tangga. Tapi istri sendiri. Itu boleh. Gitu. Seru padahal ini kalau yang baru mah, kalau yang bersadiaman udah bosen ya. Bosen dia mah udah macem-macem dia. Sampai nggak melek lagi ya. Wa ayastamnya bima tahtal izar biasa siwal wiko, dan boleh bersenang-senang apa-apa yang di bawah sarung yang ia inginkan kecuali jin. Itu dalam masuk syariah. Terus, nah dalam masalah masahe tetap suami harus menemani dia ketika makan. Terus ya biasa aja. Biasa. Tidur bareng. Nah karena apa? Kok dijelasin begini? Karena zaman dulu orang-orang Yahudi itu kalau istrinya lagi head dikeluarin dari rumah, dijauhin. Diasingkan. Gitu. Dijauhin. Itu sebabnya ada ayat turun nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyi'tum. Gitu. Keluar itu. Terus ya makanya disini jelasin karena zaman dulu kebiasaan orang Yahudi apa sebelum Islam datang itu kalau perempuan istrinya itu dikeluarin dan dikasih makan gitu. Makan. Iya dikasih makan gitu. Ada dalam Islam boleh. Ya. Nah, termasuk daripada adat tidak boleh azl. Azl itu mengeluarkan mani di luar parji, namanya azl maksudnya. Ya. Azl itu ngeluarin mani di luar parji, namanya azl. Mau keluar nih dicabut, gitu. Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Yang keluar kitanya apa istri? Kita, asal itu kita kan kita yang nyopot, istri mah bukan copot, istri mah dimasukin. Tapi kalau pakai pengalaman nggak mau tuh. Ini belum dibahas ini. Iya. Kan lagi jadi lagi banyak. Ini termasuk adab, Jadi lagi ini termasuk adab. Ya, tidak boleh hasil itu ngeluarin mani di luar parji. Itu adabnya sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang ditetapkan Allah itu ada, hakikatnya ada. Anak itu kan dari mani, gitu. Hakikatnya ada ya. Nah, namun sebagian ulama ada yang membolehkan hasil. Sebagian ulama boleh, termasuk Imam Ghazali membolehkan hasil itu. Ini kan dari Imam Ghazali. Ya, termasuk Imam Ghazali dalam ikhtiarnya membolehkan hasil. Boleh. Ya. Dan ada sebagian ulama yang menghalalkan, yang membolehkan dengan syarat izin istri. Gitu. Ya. Misal kata saya, mah di luar ya, udah sana keluar. Gitu. Bisa saja gitu. Ya. Dan tidak boleh tanpa izin istri. Meskipun kalau sahih yang pertama. Yang mana? Enggak boleh berarti kalau sahihnya. Cuma Imam Ghazali sendiri membolehkan. Nah, ada riwayat dari bahkan dalam Sahih Bukhari Muslim riwayat Jabir, kata Jabir, kami dulu juga azal pada zaman Rasulullah. Sedangkan Al-Qur'an itu sudah turun. Maksudnya Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah turun gitu. Kerasulan itu sudah ada. Ya bahkan di lafaz yang lain, kami dulu azal pada zaman Nabi dan Rasulullah enggak melarang. Berarti boleh gitu. Ya. Kalau yang hana Rasulullah melarang. Gitu. Bahkan terkadang suami itu ingin azal. Terkadang itu inginnya ngeluarin di luar. Kenapa? Supaya istrinya tetap cantik, supaya nggak gemuk gitu lah. Iya lah. Kalau niatnya nggak supaya nggak pilana gitu. Ya itu di bawah ada tuh. Dan ya lemune supaya cantik ya tetap gitu ya. Dan supaya apa? Supaya langgeng tamatuknya, enak-enakannya bisa. Terus juga boleh karena khaufan min khadrat talqi, karena takut atau khawatir menyakiti anak-anak. Maksudnya gimana? Au khauf min kasratil kharaj bisabil aulad, atau takut karena sulit ya
atau kesulitan dalam beberapa masalah sebab banyaknya anak. Itu azal itu boleh. Ya. Atau menjaga supaya tidak kesulitan dalam mencari nafkah gitu. Dan khawatir nanti kalau kesulitan dalam mencari nafkah anak-anaknya juga jadi jelek. Gitu, maksudnya nggak keurus. Gitu. Sedangkan meminimalisir kesulitan itu bagian daripada tujuan agama. Maksudnya apa? Itu tuh mu'inun ala din, tertolong. Memang agama juga menyedikitkan atau kita terhindar supaya tidak terlalu berat. Nah, itu dibolehkan dalam perkara. Kesimpulannya azl itu boleh. Ya. Pertama. Yang kedua, azal itu boleh kalau izin istri. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Apapun sebabnya, misal sebabnya takut banyak anak dan lain-lain, itu boleh. Gitu guys. Tapi sebenarnya nggak boleh. Ini diajarin, nggak boleh juga hanya takut karena nggak bisa ngasih makan sebenarnya. Karena ya kalau begitu nggak percaya sama Allah yang ngasih makan, yang memberi makan, maksudnya udah bikin aja 11 gitu maksudnya. Yang setiaman tuh udah 5 setiaman. Amin. Mau 7 dulu 3 dulu. Satu lagi poli. Ya. Itu kira-kira. 3 dulu apa 3 lagi? 3 lagi. Nah, namanya